Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Perkenalkan, saya Nita Dewi Nurdianawati dengan fasilitator Bapak Truko Tianto dan pengajar praktik Bapak Warseno. Rancangan tindakan aksi nyata membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal membangun budaya positif di kelas. Latar belakang: murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan aksi nyata yang pertama yaitu menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur yang pertama, terbentuknya kesepakatan kelas melalui kegiatan yang dilakukan wali kelas dengan peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan kesepakatan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di kelas. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidomulyo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan saya, menyimak saya tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baik, yang pertama yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Ada 6 konsep utama untuk budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan selanjutnya terakhir yaitu segitiga restitusi. Ada untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Jadi ini ada profil pelajar Pancasila ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian profil selanjutnya ada berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang keempat yaitu kreatif. Kemudian ada bernalar kritis dan juga ada mandiri. Baik, untuk disiplin positif. Jadi di dalam budaya kita memaknai kata disiplin yaitu dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu hal yang tidak nyaman. Kita sebagai pendidik memiliki tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif ini adalah memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan juga memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman ataupun hukuman. Di sini kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Untuk manusia bertahan hidup adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, di mana manusia itu membutuhkan makan, kemudian juga tempat tinggal seperti itu. Kemudian juga ada kasih sayang dan rasa diterima. Manusia tentu saja juga memiliki kebutuhan untuk diterima dimanapun mereka berada dan juga membutuhkan kasih sayang. Dan kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau pencapaian. Jadi manusia di sini memiliki kebutuhan memiliki penguasaan terhadap sesuatu hal dan juga pencapaian terhadap sesuatu hal. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebebasan, dan juga yang terakhir yaitu kebutuhan untuk kesenangan atau bersenang-senang. Motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada beberapa motivasi perilaku siswa yaitu untuk mendapatkan tujuan tertentu, yaitu tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian motivasi yang kedua yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Jadi ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi dalam menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau dari dalam. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2 yaitu hukuman, yaitu yang bersifat menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid menjadi takut, bersifat memaksa. Kemudian juga karena ada hukuman, murid cenderung untuk menyembunyikan kesalahan dan menjadikan murid menjadi rendah diri. Sedangkan untuk penghargaan itu bersifat tidak efektif. Mungkin ada beberapa hal yang bisa membuat penghargaan itu menjadi efektif, namun ada juga beberapa hal di mana penghargaan itu bisa menjadi tidak efektif. Terlebih lagi bagi siswa yang mungkin tidak berhasil mendapatkan penghargaan, ya. Karena bisa yang pertama bisa merusak hubungan karena adanya sifat iri. Irinya dari yang gagal, iri terhadap yang berhasil, seperti itu. Kemudian juga bisa mematikan kreativitas. Kemudian juga penghargaan ini adalah hal yang mendukung dengan sistem rankingan dan juga perapas hak menghargai diri sendiri.
dari ibu tersebut. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses, konsekuensi dan juga ada restitusi. Untuk konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan dan juga menggunakan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi ini murid lebih bertanggung jawab pada perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah yang bersifat jangka panjang. Kemudian murid dapat menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain, dan murid memiliki kendali penuh terhadap dirinya sendiri dan dia lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya yaitu konsep disiplin dengan cara pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi adalah murid tersebut adalah dapat belajar dari kesalahan, kemudian juga dapat memperbaiki hubungan, kemudian juga restitusi ini adalah berupa tawaran bukan sebuah paksaan, kemudian dapat menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Selanjutnya juga dapat mencari kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan, serta untuk restitusi ini adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Baik, ini adalah contoh kasus perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Untuk hukuman, ini contoh hukumannya ini adalah guru menghukum murid tersebut menghormat bendera selama 15 menit, atau guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah contoh dari hukuman. Kemudian untuk konsekuensi ini adalah guru memberikan konsekuensi, misalnya mengerjakan ulang PR-nya dikerjakan 3 kali lipat. Kemudian juga guru menegaskan kepada murid untuk menghormati peraturan. Ini adalah termasuk dalam konsekuensi. Selanjutnya untuk restitusi ini guru lebih menanyakan ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, atau guru tersebut dapat membantu murid menyelesaikan masalahnya, mungkin dengan menanyakan kenapa tidak mengerjakan PR atau seperti itu. Kemudian guru juga terbuka dan murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Ini adalah 5 posisi kontrol dari restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi seorang manajer. Untuk contoh penerapan dari 5 posisi kontrol, misalnya yang di penghukum, yaitu contoh kalimatnya yaitu seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, contoh kalimatnya: berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sekali sama kamu. Ini adalah membuat rasa bersalah, sehingga apa yang dikatakan guru maka murid tersebut merasa bersalah. Kemudian menjadi teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, nanti guru bangga ya. Jadi guru tersebut memposisikan dirinya menjadi seorang teman bagi murid. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Contoh kalimatnya: kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tahu sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi guru ini lebih memantau, menjadi posisinya menjadi seorang pemantau dan juga mengaitkan apa yang sudah dilakukan oleh murid tersebut dengan sanksi atau hukuman atau konsekuensinya. Kemudian selanjutnya yaitu posisi kontrol menjadi manajer. Kalimatnya yaitu: apa kamu
kesalahannya. Baik, di sini adalah kegiatan saya untuk membuat kesepakatan di kelas 6. Di sini saya bersama murid membuat kesepakatan kelas. Yang pertama yang saya lakukan adalah menjelaskan tentang peraturan atau apa saja peraturan yang berlaku untuk kelas 6, yang berlaku di dalam kelas 6. Kemudian saya bersama murid itu berdiskusi tentang peraturan apa saja, kemudian juga merumuskan menjadi sebuah kesepakatan yang sudah disepakati oleh kami bersama. Selanjutnya nanti murid setelah menuliskan kesepakatan di kertas post-it, kemudian menempelkan di kelas sehingga nanti bisa dibaca bersama-sama dan menjadi pengingat bagi murid kelas 6 khususnya untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi bagaimana pembentukan kesepakatan kelas itu? Untuk kesepakatan kelas itu sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan. Kemudian kesepakatan kelas ini biasanya sedikit supaya lebih mudah diingat. Kemudian isinya berupa pernyataan universal dan juga kesepakatan kelas ini sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Misalnya tidak boleh terlambat atau tidak boleh dilarang untuk lupa mengerjakan PR seperti itu. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif dan juga semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam proses membuatnya. Kemudian selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan kalimat contohnya ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian juga kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini. Contoh kalimatnya untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya untuk yang validasi tindakan salah yang salah itu misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian juga adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah nanti yang menanyakan keyakinan nanti kita akan mengkaitkan lagi dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Dan juga kita akan menanyakan lagi apa yang diinginkan dari murid tersebut. Berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi di video ini ada siswa yang mencoret temannya saat sang guru memberikan ulangan harian di kelas. Nah ini adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak benar. Jadi siswa tersebut mencontoh. Di sini nanti kita tidak boleh langsung menghakimi kamu salah atau bagaimana, tidak boleh, tapi kita seharusnya menanyakan murid tersebut dengan penerapan segitiga restitusi. Ya, silakan nanti ikut Bu Ana ke kantor. Baik, silakan setelah itu kalian beristirahat ya. Septi, kamu tahu tidak alasan Bu Ana memanggil kamu ke kantor? Saya memanggil siswa tersebut. Kemudian yang pertama tadi saya menstabilkan identitas kenapa dia bisa mencontek di saat ulangan harian. Ternyata alasannya adalah dia sebelumnya tidak kerja di hari sebelum pelaksanaan ulangan harian. Oke, tidak apa-apa ya. Setiap orang pernah Dan melakukan saya ingatkan bahwa tindakan yang sudah dilakukan adalah tindakan yang salah. kita akan menyelesaikan. Dan saya meminta untuk siswa tersebut tidak mengulangi Sekarang Bu Ana mau tindakan tanya, apa alasan mencontek kamu tadi. mencontek pada saat ulangan hari ini? Kemarin saya lupa ulangan jadi saya tidak belajar.
kamu jika Bu Ana akan mengadakan ulangan lagi? Baik, jadi kalau nanti di pertemuan selanjutnya Bu Ana akan melakukan ulangan, Bu Ana harapkan kamu belajar dan mempersiapkannya di hari sebelumnya ya. Baik, kalau begitu saya hargai usahamu untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, sekarang silakan kembali ke kelas. Ya. Baik, ini adalah channel yang kedua perkenalkan sedikit dari kursus saya, yang dimana dalam kasus yang di video ini adalah siswa terlambat masuk di sekolah. Nanti setelah selesai pelajaran, Sama seperti yang sudah saya tanyakan di video sebelumnya. Jadi saya tetap menerapkan sedikit dari diskusi ketika siswa tersebut terlambat. Saya tidak langsung memarahi, tapi saya menyuruh untuk masuk mengikuti pelajaran. Kemudian saat istirahat saya memanggil siswa tersebut. Ibu merasa kalau kamu itu sering sekali terlambat ke sekolah. Itu ada apa? Di sini ibu tidak mau fokus pada kesalahan kamu ya, tapi di sini ibu hanya ingin tahu alasannya saja. Itu kenapa? Karena sepeda saya rusak, Bu. Saya harus jalan ke sekolah, Bu. Baik, tidak apa-apa. Jadi setiap orang itu memang pernah berbuat kesalahan ya, dan kamu juga bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat kesalahan ya. Jadi kita akan menyelesaikan ini bersama-sama. Tadi kamu bilang kalau sepeda kamu rusak. Terus jarak dari rumah ke sekolah itu berapa jauhnya? Kira-kira 2 kilometer, Bu. Oh gitu, 2 kilometer ya. Kemudian solusinya apa supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya harus memperbaiki sepeda saya, Bu. Kira-kira itu kapan memperbaikinya? Saya belum tahu karena saya belum punya uang dan orang tua saya juga belum punya uang, Bu. Oke, baik. Jadi kamu ingin memperbaikinya tapi belum memiliki uang. Baik. Nanti Bu Ana akan beri uang. Kemudian nanti kamu silahkan memperbaiki sepedanya supaya mulai besok tidak terlambat lagi. Ya, Bu, makasih, Bu. Oh, ya, baik. Sekarang silakan kembali ke kelasnya ya. Ya, silakan. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya seorang guru adalah sebagai seorang among atau kalau bahasanya ngomong nih, yaitu posisi seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari presentasi saya tentang contoh dari pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ada dulu. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada kami. Setelah kami melihat, mendengar, dan membaca dari paparan tersebut, sebenarnya apa yang telah pada laksanakan itu banyak hal juga yang kami laksanakan, walaupun kami sendiri tidak bisa masuk di dalam tabel guru penggerak karena keterbatasan usia. Nah, salahnya seperti itu. Sehingga dengan tambahan-tambahan apa yang banyak paparkan tadi, tentunya kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil contoh-contoh tersebut dan bisa kita terapkan di kelas kami. Kemudian yang kedua, terkait dengan jenis hukuman yang bersifat apa tadi yang dengan sampaikan tadi. Kalau siswa itu ketika kita menghukum kemudian disuruh hormat bendera sampai 15 menit ini juga kalau kita mengatur
terlalu berat sehingga bisa mengakibatkan sebuah kesalahan. Makanya untuk hukuman itu lebih baiknya mengerjakan soal di papan tulis, kemudian menuliskan beberapa halaman permintaan maaf dalam buku, kemudian memberikan tugas tambahan untuk murid yang melanggar aturan dan merangkum materi pelajaran atau menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu. Kemudian dikait dengan lewat ya, masih sama ya tadi yang disampaikan Bu Novi. Bagi kami lewat itu adalah hadiah dalam rangka kecintaan. Nah, terkait dengan anak-anak yang memiliki dan sebagainya, biarkan, artinya mereka biar berusaha. Bagaimana saya bisa seperti mereka. Jadi ada nilai positifnya, memang juga ada nilai negatifnya di sisi lewat ini. Kiranya itu yang perlu kami tanggapi, dan semoga dengan apa yang saya paparkan tadi bersama Bu Novi, kita saling berbagi, saling mengisi untuk kemajuan SD Negeri 3 tercinta ini. Demikian masukan atau tambahan dari kami dan tanggapan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harto untuk tanggapannya. Jadi memang kami di grup penggerak itu memang diajari tentang 5 posisi kontrol. Jadi sebenarnya kami sudah pernah melakukan. Oh ternyata yang sudah saya lakukan yang lalu itu ternyata namanya itu penghukum atau pembuat rasa bersalah. Atau oh ternyata saya sudah pernah melaksanakan bagaimana guru menjadi seorang manajer. Itu baru kami ketahui setelah menjadi guru penggerak. Memang ini adalah beberapa posisi yang sudah pernah guru lakukan yang mungkin tidak sadari dulu ternyata sudah sering dilakukan saat di dalam kelas ataupun di luar kelas bersama murid-muridnya. Kemudian untuk yang 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Alangkah terbaiknya adalah guru tidak menjadi memposisikan diri menjadi seorang penghukum, kemudian juga tidak memposisikan diri menjadi pembuat rasa bersalah, dan lebih baiknya lagi adalah guru memposisikan diri menjadi seorang manajer seperti itu supaya siswa memiliki disiplin diri, memiliki motivasi yang dari dalam diri atau motivasi intrinsik yang bersifat positif. Sekian mungkin cukup untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Terima kasih dan semoga bermanfaat.